Halo Sobatku Mistik Mustika dimanapun Anda berada. Kita kali ini akan mengupas soal hubungan twin flame. Ya, soal hubungan twin flame ini gimana sih? Ini adalah hubungan dimana bila mana Anda berselingkuh cinta segitiga ya. Misalnya Anda cinta segitiga. Ini ada istri, ini ada suami, King of Coin, Queen of Coin. Misalnya ini adalah istri, ini adalah suami, ya. Tiba-tiba si suami dihadirkan pada orang yang tiba-tiba dia merasa mencintai orang ini. Istri ditinggalkan. Secara 3 dimensi marah dong istri. Kenapa suami saya berselingkuh? Saya jelaskan sedikit. Ini kesurupan. Kenapa saya bilang kesurupan? Karena dia lupa. Dia seolah-olah menuduh, oh ini adalah tukang selingkuh, ini adalah pembohong, suka nyuri, pemalas. Istri dituduh macam-macam kepada si selingkuhannya. Orang ketiganya ini. Orang ketiga percaya. Kemudian mereka jadian. Oh iya, saya jadian sama dia karena istrinya itu begini. Dan dia akan menceraikan. Akan. Tapi Anda boleh lihat ya. Orang-orang yang terkoneksi dengan saya itu selalu ketemu dengan urusan leluhur. Secara 3 dimensi, secara real kehidupan, secara kehidupan nyata, ini yang terjadi. Ya, tapi di zaman dahulu, di belakang istri ini ada leluhurnya. Di belakang istri ini ada leluhurnya. Yang dahulu adalah orang ketiga. Ini zaman dahulu adalah suami istri. Di zaman dahulu, mereka adalah suami istri. Leluhurnya. Istri ditinggalkan karena zaman dahulu leluhurnya adalah orang ketiga. Zaman dahulu, suami istri leluhur ini, yang ada di belakang mereka ini, itu ada urusan yang belum selesai sehingga kehidupan orang ketiga dengan suami Anda ini dipakai untuk penuntasan urusan mereka yang berada di belakang mereka. Ya. Sorry. Urusan di belakang mereka ini belum selesai. Ini hidupnya dipakai. Saat ini Anda yang ditinggalkan, Anda harus membayar karma. Leluhurmu yang di belakang ini istri harus membayar karma dari leluhurmu yang dahulu mengambil orang ketiga. Jadi zaman dahulu tuh seperti ini. Zaman dahulu ini suami istri dihadirkan orang ketiga, yaitu yang sekarang menjadi leluhurnya istri. Saat ini adalah orang ketiga dihadirkan sebagai bentuk istri zaman dahulu dan suami zaman dahulu. Mereka zaman dahulu ini belum menyelesaikan penuntasan karma saat mereka menutup mata. Kebanyakan orang-orang yang sudah ketemu kembar jiwanya dan melihat ada urusan leluhur di belakangnya orang-orang ini, itu selalu ada pisau, selalu ada urusan pembunuhan, selalu ada urusan bunuh diri, selalu ada urusan dendam. Ini yang terjadi di dalam kehidupan yang harus memakai mikroskop. Kita harus ngezoom, kita harus melihat dengan jelas. Ada apa dengan perselingkuhan ini? Karena ada kebalik kan? Ini dahulu orang ketiga, sekarang berada di belakang istri. Ini dahulu istri, sekarang berada di balik orang ketiga. Ini sebagai pengantar
supaya ini semua cerita leluhur selesai. Anda, istri, harus mundur untuk membayar karma orang ketiga. Suami, biarkan dia dengan energi leluhurnya. Orang ketiga, Anda memakai energi sebagai seorang istri. Itu sebabnya kalian itu pada saat bertemu dengan pasangan Anda itu begitu kayak deja vu, kayak feeling benar-benar mencintai banget gitu. Kenyataannya seperti ini. Ini adalah acara pembayaran karma kalian. Ada penuntasan dari cinta leluhur yang belum selesai. Inilah yang disebut twin flame. Kenapa? Karena Anda hanya bisa melihat dari kacamata diri Anda sendiri. Twin flame adalah diri Anda sendiri. Twin flame adalah diri Anda sendiri. Anda bertemu dengan sejatinya diri Anda sendiri. Caranya bagaimana bertemu dengan twin flame? Ada caranya di playlist twin flame di sini, di TikTok ini atau di Instagram ini atau di YouTube atau di Facebook Mistik Mustika, bisa dicari. Cara bertemu kembar jiwa dan cara memutus kutuk dan karma leluhur. Karena ini sangat menyakitkan. Dan ini orang ketiga, kalau harus pisahan dengan suami orang ini juga sangat menyakitkan. Karena apa? Zaman dahulu mereka suami istri yang belum ada kata maaf selesainya. Nah, ini menghandle orang ketiga. Istri menghandle energi orang ketiga untuk pembayaran karma. Bawa semuanya ke Tuhan. Bawa semuanya ke Tuhan. Hubungan ini tidak akan bisa dimengerti tanpa cahaya Tuhan. Setelah Anda 5 bulan pembayaran karma, istri dulu. Istri pembayaran karma, Anda mundur karena Anda pembayaran karma untuk orang ketiga. Setelah Anda membayar karma, dia dinetralkan. Baru giliran mereka membayar karma. Karena apa? Zaman dahulu belum ada saling memaafkan. Mereka akan saling menyakiti. Saat istri menyatu bersama kembar jiwa dan cahaya Tuhan, istri akan menjadi empress, akan menjadi divine feminine. Ini yang disebut divine feminine, yang bisa menghandle energi negatif menjadi positif. Karena mereka harus diam di dalam Tuhan. Divine feminine adalah energi bumi. Energi bumi itu energinya bumi pertiwi Nusantara, yang mempunyai banyak anak dan harus tetap bijaksana, tidak boleh lelah. Ini energinya divine feminine. Nanti mereka berdua akan saling, saat ini sudah tidak memberikan energi, tidak memberikan perasaan, tidak memberikan pikiran, tidak kepoin Facebooknya, tidak kepoin Instagramnya, tidak kepoin TikToknya, tidak kepoin WhatsApp statusnya, tidak kepoin get kontaknya. Dia akan berdiri sendiri, mandiri. Di saat inilah perjalanan dia dimulai. Dia akan sibuk ngurusin diri sendiri. Pada saat dia tidak memberikan energi kepada divine maskulin akan bertengkar sendiri dengan orang ketiganya. Karena apa? Dia mencari energi sesungguhnya, yaitu divine feminine. Paham maksud saya? Pada saat dia mencari energinya divine feminine yang sudah melekat kepada Tuhan, dia pun akan naik mencari energi divine feminine, sehingga dia akan ikut kepada Tuhan. Dan di sini akan ada penyelesaian, saling minta maaf, karena hubungan ini tidak bisa disatukan. Leluhur harus digiring masuk ke dalam portal penyucian dosa leluhur. Mereka harus dinetralkan. Sehingga apa? Orang ketiga akan ditinggalkan dan dia akan mencari energinya divine maskulin. Energi divine maskulin yang naik ke atas bersama divine feminine.
Divine maskulin akan berusaha sedemikian rupa karena divine feminin tidak akan menerima divine maskulinnya yang masih toksik. Maka dia akan berusaha merubah diri. Dia akan naik pelan-pelan menjadi divine maskulin menjadi emperor. Sehingga di sini Queen of Cup akan naik ke atas, tapi dia terpisah. Karena apa? Di dalam Tuhan sudah normal, sudah netral. Paham maksud saya? Ini terjadi juga kalau misalnya didatangkan dengan perempuan ketiga, perempuan keempat, perempuan kelima, perempuan keenam, sama. Masing-masing harus ke atas, ke Tuhan, menutup energi pikiran, menutup energi perasaan. Dicari kembar jiwanya, karena di balik kembar jiwa Anda ada leluhur yang harus dibebaskan. Ada kelihatan leluhurnya, ada. Ada tali dan rantai yang harus diputuskan antara divine feminine dengan divine maskulin, dengan orang ketiga. Ini nanti begini, ini nanti nyambung. Antara divine feminine dengan divine maskulin itu ada tali yang harus diputuskan. Antara divine maskulin dengan orang ketiga ada tali atau rantai yang harus diputuskan. Antara istri dengan orang ketiga itu juga ada tali dan rantai yang harus diputuskan. Kenapa? Karena zaman dahulu adalah ceritanya leluhur yang belum selesai. Istri zaman dahulu mengambil suaminya ini. Nah, sekarang dibalas. Ini adalah acara pembayaran karma. Inilah yang disebut twin flame. Ini yang disebut twin flame. Pada saat kita menyelesaikan kisah leluhur, ini akan menjadi empress. Dia akan unconditional love. Dan energinya divine feminine ini diikuti oleh divine masculine. Dan divine masculine akan diikuti oleh energi orang ketiga. Sehingga semua ini bisa damai di dalam Tuhan pada akhirnya setelah perjuangan. Kalau tidak diputus kutuk dan karmanya leluhur, akan kebanting-banting 5, 10, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi akan sama. Dan ini menurun ke anak cucu. Ini menurun. Ini menurun ke anak cucu. Gitu, ya. Ini adalah cerita cinta twin flame. Ini adalah upaya leluhur untuk keluar dari siklus. Anda dipakaikan siklusnya leluhur. Ya. Ini yang terjadi. Jadi, kalau Anda orang ketiga, Anda mau ketemu kembar jiwanya, karena Anda ingin jadian terus, nggak bisa pisah. Nah itu loh, Tuhan itu mau ingatkan kepada Anda belum bertuhan loh. Anda belum bertuhan loh. Anda masih melekat kepada pasangan loh. Sehingga apa yang Anda pegang hancur. Sedangkan ini sudah melepas. Apa yang dia pegang jadi semua. Apa yang dia pegang jadi emas. Itu kenapa banyak divine feminine yang sukses. Kenapa? Karena dia diajarkan oleh hidup ditempa untuk tidak melekat. Orang ditinggalin, ya tidak melekat dong. Sehingga ini adalah PR dari orang ketiga untuk melepaskan kemelekatan dari divine maskulinnya. Sehingga ini semua perjalanan selesai. Karena apa? Harus mengendalikan ini, energi istri yang balas dendam. Ini energi leluhur istri yang balas dendam kepada leluhurnya istri. Orang ketiga. Istri di belakangnya ada leluhur orang ketiga. Sehingga energi leluhur istri mau balas dendam sama leluhurnya yang ini. Paham maksud saya? Ini semua harus dinetralkan di dalam Tuhan. Di dalam twin flame tidak boleh selingkuh. Kenapa? Karena kalian pasukan cahaya. Kalian harus melepaskan diri dari segala kemelekatan. Apalagi kalau orang ketiganya bergantung secara finansial kepada divine maskulinnya.
serakah biasanya. Karena apa? Karena dahulu ditinggalkan dalam kondisi tidak punya apa-apa. Sehingga ada dendam tanpa disadari, saya ingin semuanya. Karena apa? Karena zaman dahulu semua istananya, karena biasanya leluhur itu adalah raja dan ratu. Dahulu kekuasaannya, istananya, anaknya semua ditinggalkan, dia dibuang, biasanya begitu, dia dibuang. Sehingga di sini juga ada hukuman, saya mau hukum dia harus dibuang. Ini adalah prosesi pembayaran karma. Ya, ini awal tok, ini awalnya. Kenapa? Karena kalian dibawa ke dimensi 5 dan 6. 5 dan 6 adalah gaibnya leluhur. Ya, Anda berada di dimensi 3. Anda berada di dimensi 3 ini. 4 adalah batas. Penyatuan antara 3 dan 5. Anda berada di leluhur berada di dimensi 5, 4 dan 5. Ya. Leluhur berada di dimensi 5. Di dimensi 5 ini Anda adalah di sini, di 4 ini adalah kembar jiwa. Di dimensi 4 ini adalah dimensi kosong. Dimensi di mana Anda bertemu dengan Tuhan, di mana Anda bertemu dengan kembar jiwa Anda, dan Anda melihat leluhur. Di dimensi 6, ini adalah Tuhan. 3, 4 ini adalah kembar jiwa. Ya. Ini adalah kembar jiwa. 5 adalah energi leluhur, 6 adalah energi Tuhan, 7 adalah semesta. Nah, Anda itu dimasukkan kepada 5 dan 6. Kenapa? Karena Anda harus menuju 7. Dan ini adalah pemaksaan dari semesta. Itulah kenapa ada Zoom, online class. Karena ada penjelasan-penjelasan mengenai ini. Selagi Anda masih belum ketemu kembar jiwanya, Anda akan bulet dengan urusan yang tidak pernah selesai. Rebutan harta, rebutan anak, rebutan perhatian, rebutan cinta, rebutan waktu, rebutan surat nikah. Anda nggak akan nyampe ke 6. Karena apa? 5-nya nggak kalian kendalikan. Ini 5 harus dikendalikan dengan cara kalian bertemu dengan kembar jiwa Anda. Anda bertemu kembar jiwa Anda bisa memutus kutuk dan karmanya leluhur dengan divine maskulin Anda. Orang ketiga Anda dengan leluhur Anda dengan kutuk dan karmanya dengan maskulin dengan orang ketiga. Ini semua harus diputus. Gitu ya. Ada banyak hal yang harus tercerahkan dengan Anda bertemu dengan leluhur. Jadi jangan bertahan di pasangan yang bukan milik Anda, yang bukan jodoh Anda, yang energi leluhur. Karena apa? Hanya akan mengulang siklus. Sampai Anda paham arti melepaskan kemelekatan pada manusia, dan akan Anda mengubah energi kemelekatannya itu menjadi energi mendekap kepada cahaya Tuhan, Anda tidak akan kemana-mana. Anda akan dibanting-banting dengan masalah. Apa yang Anda pegang akan gagal. Ini sudah penutupan siklus. Kenapa saya ada Zoom online bulan Oktober? Karena bulan Oktober itu sudah mulai banyak pencerahan, banyak level yang turun, yang ada download pelajaran-pelajaran yang harus kalian ambil dari bertemunya leluhur. Mau apa leluhur dalam kehidupan kita? Kenapa kita mengulang siklus? Ada penjelasannya di online Zoom meeting. Untuk lebih jelasnya ada di Meet and Greet tanggal 28 sampai 30 Oktober. Atau yang November, bulan 11, bulan November, tanggal 11, 12, 13. Online meeting, Zoom online meeting berbayar 200.000 di WhatsApp saya, berbayar sekitar 200.000 untuk 2-3 jam penjelasan, dan di situ nanti akan ada tanya jawab sepuasnya. Karena ada banyak yang harus dijebol, yang harus Anda tahu, yang tidak bisa saya bicarakan melalui YouTube.
Karena penjelasannya sangat dalam dan harus gamblang. Anda harus tercerah, harus ada dua arah, komunikasi dua arah. Anda bisa bertanya-tanya tentang apa sih leluhur punya cerita, kenapa saya memakai dan harus apa kita, ada apa dengan kesaktian mereka. Karena apa? Pada saat Anda bertemu dengan kembar jiwa Anda, ya, dari dimensi 3 ke dimensi 4, di mana kembar jiwa ada, Anda akan mempunyai banyak keahlian yang tak pernah Anda duga. Tidak pernah Anda duga bahwa Anda mempunyai. Karena itu sudah dibekali Anda, karena Anda adalah pasukan khusus Allah. Karena Anda adalah pasukan cahaya. Kenapa Anda dipilih oleh leluhur? Karena sudah ada toknya, stempelnya tuh sudah ada. Dan itu bukan soal jadi-jadian. Istri harus melepaskan maskulinnya supaya ini terlepas. Maskulin harus melepaskan diri dari cintanya. Dan dia akan kejungkel oleh kanan dan kiri. Sehingga ini keluar. Ini juga akan mengikuti maskulin naik ke atas sehingga ini keluar. Begitu maksudnya. Paham maksud saya? Jadi ini adalah hubungan suci. Tidak boleh selingkuh. Twin flame itu nggak boleh selingkuh. Karena ada perjalanan misi Tuhan di balik semua ini. Banyak yang harus kalian gali dari hubungan sekedar bercinta-cintaan ini. Ya, karena hari ini banyak sekali orang ketiga yang ditinggalkan pasangannya, kemudian mau bayar mahal saya untuk maskulinnya kembali. Saya tahu itu energi istri. Akan kejadian lagi nanti. Kalau ini, ya, jadi orang ketiga sekarang ditinggalkan oleh banyak orang ketiga yang ditinggalkan oleh divine maskulinnya. Ini kan kejadian lagi ceritanya. Maskulin ngejar orang ketiga. Paham maksud saya? Divine feminine yang divine maskulinnya kembali, Anda tidak boleh dulu. Anda tidak boleh dulu sampai mereka selesai memaafkan. Sampai mereka komplit, ini baru boleh kembali. Kalau tidak, balik lagi urusannya, ceritanya, balik lagi. Orang ketiga adalah istri yang ditinggalkan oleh divine maskulinnya untuk menjadi bersama Anda. Nah, Anda ini sebagai istri, kembali lagi siklusnya. Jangan buru-buru balik, karena ini bukan tentang cinta-cintaan, ini tentang Tuhan. Bagaimana Anda menghandle diri Anda dari nafsu, dari keserakahan. Ya, banyak sekali hari ini saya sampai lelah. Karena nafsu. Nah, itu loh, karena nafsu. Karena nggak kuat ditinggalkan oleh divine maskulinnya. Orang ketiga nggak kuat ditinggalkan oleh divine maskulinnya. Sama, divine feminine juga begitu. Ini kan kalau cinta leluhur itu kan kayak balung kepluntir. Perasaan cintanya tuh merasuk sampai di tulang sumsum. Nah, itu yang harus Anda handle. Karena Anda belum melekat kepada Tuhan. Sehingga di sini adalah proses Anda melepaskan diri dari Anda berdua kena lem, cet gitu loh, kan itu susah. Nah, harus ada tepungnya. Tepungnya itu apa? Ya Tuhan, sinar Tuhan. Sehingga ini semua bisa dilepaskan. Paham maksud saya? Ya, ini yang harus Anda lakukan sebelum Anda ikut Zoom. Harus benar-benar putus kutuk dan karmanya leluhur. Harus upayakan bertemu dengan kembar jiwa. Ya. Oke, hari ini terakhir untuk prosesi kembar jiwa seikhlasnya. Besok sudah kembali ke 2 juta. Yang mau ikut Zoom online silahkan menghubungi nomor saya supaya Anda paham ini hubungan apa. Jangan menderita, jangan membuat diri Anda menderita kalau sudah saya kasih jalan keluar. Jangan gampang menuduh, oh istrinya begini, makanya saya percaya sama maskulin. Istri jangan gampang menuduh, oh itu pelakornya, lihat di belakang Anda. Istri-istri lihat di belakang Anda. Orang ketiga, Anda ini membayar karma orang ketiga. Maskulin-maskulin yang menuduh istrinya sebagai ini. Karena zaman dahulu,
Yang dipakai oleh otaknya maskulin sekarang ini menuduh itu zaman dahulu. Ada pertengkaran dengan orang ketiga, dengan istri dan orang ketiga, sehingga di sini rancu. Paham maksud saya? Orang ketiga jangan gampang percaya dengan kata-katanya maskulin. Orang lelaki selalu ngomong apa adanya supaya apa? Bisa nidurin kamu dengan gratis. Ya, jadi maaf mulut saya kasar. Tapi saya lelah. Memberikan penjelasan itu lelah. Saya tahu kalian itu capek. Saya tahu kalian itu pun lelah gitu loh. Pengennya hidup bahagia bersama selama-lamanya. Tapi ini tidak bisa dilogika. Hubungan twin flame tidak bisa dilogika. Hubungan twin flame hanya bisa dinetralkan dengan Tuhan. Ya. Cari kembar jiwa kalian. Keluarkan leluhur-leluhur kalian supaya Anda tahu saya ngomong benar apa tidak. Lihat antara Anda dengan istri dengan orang ketiga ada tali apa rantai, antara istri dengan suami ada tali apa rantai, antara suami dengan si orang ketiga ada tali apa rantai. Putuskan semuanya. Lihat di dada istri ada pisau atau tidak, lihat di dada suami ada pisau atau tidak, lihat di dadanya orang ketiga ada pisau atau tidak. Itu adalah tanda bahwa zaman dulu kalian itu bunuh-bunuhan. Oke? Temukan kembar jiwa kalian, sembuhkan diri kalian. Manik di sini dari Mistik Mustika, senang sekali berbagi dengan Anda. Sampai jumpa.